Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Kali ini Soma Channel akan membahas tentang kesenian budaya yang ada di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesenian itu adalah ketoprak. Ketoprak. Mungkin jika mendengar kata tersebut, kita membayangkan sebuah makanan yang biasa ditemui di jalanan, yang biasa dijajakan di alun-alun. Namun ternyata tidak, teman-teman. Nama tersebut juga terdapat pada kesenian yang memiliki nama yang sama dengan makanan tersebut, yaitu kesenian ketoprak. Ketoprak merupakan salah satu jenis teater rakyat yang sangat populer, khususnya di Pulau Jawa dan khususnya juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hampir sama dengan ludruk, ketoprak merupakan drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian dan digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita dari sebuah sejarah. Contohnya ada aja cerita Panji, dongeng, dan lainnya. Dengan diselingi lawak, ketoprak muncul pada tahun kurang lebih 1922 pada masa Kerajaan Mangkunegara. Kesenian ini diiringi musik dari gamelan yang berupa lesung, alu, kendang, dan seruling. Ada juga cerita atau pantun-pantunnya merupakan sindiran kepada pemerintah atau kerajaan, maka kesenian ketoprak itu dilarang. Namun kesenian rakyat ini akhirnya tetap berkembang di pedesaan atau di pesisir. Setelah sampai di Yogyakarta, teman-teman, ketoprak disempurnakan dengan iringan gamelan Jawa, lengkap dengan tema ceritanya yang mengambil babat sejarah, cerita rakyat, atau kerajaan sendiri. Ketoprak ini dilakukan oleh beberapa orang sesuai dengan keperluan ceritanya. Teman-teman yang tinggal di daerah Jawa, khususnya di Pati di Pati Jawa Tengah, itu banyak sekali grup-grup ketoprak yang menghibur di masyarakat. Biasanya ketoprak ini sebagai hiburan pada saat orang resepsi atau pernikahan, atau kalau orang Jawa itu duwe gawe nanggap ketoprak. Selanjutnya, teman-teman, adapun ciri khas dari ketoprak ini dilakukan dengan dialog bahasa Jawa. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak juga bermacam-macam. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Banyak pula diambil cerita dari luar negeri, tetapi tema cerita tidak pernah diambil dari reporter, cerita Espos, atau seperti Ramayana dan Mahabharata. Sebab nanti pertunjukan bukan ketoprak lagi, melainkan menjadi pertunjukan wayang orang. Penasaran dengan kesenian wayang orang? Nanti admin akan membuat video khusus tentang asal-usul kesenian wayang. Kali ini admin hanya akan berfokus pada kesenian ketoprak. Sejarah ketoprak. Semula, ketoprak merupakan hiburan rakyat yang diciptakan oleh masyarakat yang berada di luar kerajaan. Mereka menyiapkan panggung dan berlagak menjadi raja. Ada yang berlagak menjadi pejuang, ada yang berlagak menjadi pangeran, ada juga yang menjadi putri, dan siapapun yang mereka inginkan. Pada perkembangannya, hiburan ketoprak juga diminati oleh anggota kerajaan, dan di setiap penampilannya selalu ada pelawak yang membuat ketoprak terasa semakin hidup. Kalau dalam bahasa Jawanya atau disebut juga dengan dagelan, ini biasanya akan muncul pada pertengahan lakon. Kalau pada siang hari sekitar jam 4 sore, kalau malam hari ya sekitar jam 10 malam. Salah ya teman-teman, sekitar jam 12 malam nanti dagelan atau pelawaknya akan muncul.
Selanjutnya, pada awal abad 19, ketoprak dipentaskan di Pendopo Weksodiningrat, seorang bangsawan keraton Solo. Saat itu pentas ketoprak menggunakan cerita sederhana dan iringan instrumen gamelan. Tahun 1924 muncul kelompok ketoprak kelilingan Langen Budi Wanutia pentas di daerah Demangan, Jogja. Karena mudah ditirukan, bermunculan grup ketoprak. Hampir setiap kampung memiliki grup ketoprak. Perkembangan zaman pada tahun 1925, pertunjukan ketoprak mulai memasuki Yogyakarta. Melakukan pementasan pertama kali di Kampung Demangan yang dilakukan oleh grup ketoprak Krityo Madyo Utomo dari Surakarta. Ketoprak memiliki nama yang berbeda-beda. Tak hanya perbedaan pada alat musik serta tempat dilaksanakan pertunjukan tersebut, tetapi juga cerita yang dibawakan juga berbeda-beda. Cerita-cerita yang dibawakan pada pertunjukan ketoprak ini juga sangat bervariasi, meliputi cerita rakyat, dongeng, babat, sejarah, legenda, dan juga dapat mengadopsi cerita dari luar negeri yang sudah kami sebutkan tadi. Kisahnya seperti saja Ade-Ade Lumut, Angling Darmo, Panji Asmoro Bangun, hingga Joko Bodo pun ikut memeriahkan jalan cerita pertunjukan ketoprak. Pertunjukan ini juga menampilkan tarian dan kostum yang menambah kemeriahan pertunjukan tersebut. Tak hanya itu, alat-alat musik tradisional seperti kendang, saron, ketok, kenong, kempul, gong, gamelan, suling, dan terbang juga ikut berkontribusi dalam menghidupkan suasana pertunjukan ketoprak. Ketoprak merupakan tembang dalam pertunjukannya yang dilakukan sebagai upaya dalam menyampaikan ekspresinya. Maka dari itu, para pemain ketoprak tidak hanya dituntut untuk pandai berakting saja, melainkan juga harus pandai bernyanyi dan tidak lupa juga harus pandai menari. Tahun 1940-an, ketoprak sangat dikenal masyarakat. Dampak disiarkan radio RRI Jogja yang semula bernama Mafro. Tahun 1950 sampai 1960, ketoprak berkembang menjadi primadona pertunjukan masyarakat. Namun tahun 1966 sampai 1969, ketoprak mati akibat pergolakan politik di Indonesia. Mulai tahun 1970-an, ketoprak dibangkitkan lagi oleh pemerintah Orde Baru lewat institusi militer Kodim, Korem, dan Kodam. Tahun 1950 muncul ketoprak plesetan atau humor yang ada di Jogja. Dengan menggunakan pola baru membuat ketoprak kembali berubah karena banyak mengadopsi idiom-idiom teater modern yang diolah dan dikemas dalam sebuah pentas ketoprak. Maka muncullah istilah ketoprak garapan yang menawarkan konsep baru. Dalam penyajian atau pementasannya menggunakan bahasa Jawa. Ini memiliki cerita yang beragam dan menarik. Mirip dengan teater, pertunjukan ini diisi dengan dialog-dialog yang membawa penonton merasa atmosfer di dunia Jawa pada masa raja berkuasa. Pada zaman sekarang, pertunjukan ketoprak yang masih sering dijumpai yaitu pertunjukan ketoprak panggung. Pertunjukan ini dapat dijumpai di wilayah asal kesenian ketoprak, yaitu tepatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketoprak yang berasal dari desa dengan segala keterbatasan perlengkapan sekarang dapat dinikmati dengan fasilitas yang mencukupi, seperti panggung yang terletak di dalam gedung, atribut yang sangat lengkap, dan teknis yang lebih baik, sehingga penonton tidak bosan dalam melihat pertunjukan ketoprak. Pertunjukan ketoprak panggung disuguhkan di dalam gedung, biasanya mengharuskan penontonnya untuk membeli karcis terlebih dahulu. Hal tersebut tentu berguna sebagai peningkatan kualitas pertunjukan itu sendiri.
Pertunjukan ketoprak dapat dilihat di perkembangannya pada ketoprak. Salah satunya grup yaitu Siswa Budaya yang dipertunjukkan di Tulungagung, Jawa Timur. Pertunjukan tersebut memiliki pembaruan teknis yang sangat baik sehingga memiliki daya tarik yang begitu kuat. Pada era sekarang, masyarakat juga dapat melihat pertunjukan ketoprak melalui televisi dan YouTube. Ini menjadi pemanfaat teknologi guna melestarikan pertunjukan daerah, sehingga tetap dapat dinikmati hingga generasi berikutnya. Kostum dan dandanannya menyesuaikan dengan adegan atau lakon. Pada awalnya, ketoprak menggunakan irikan suara lesung dan alun. Oke, terima kasih. Itulah tadi sejarah asal-usul kesenian ketoprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.